Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya pagi ini? Selamat pagi, Ibu, Bu. alhamdulillah Baik, Bu. sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya memang itu yang diperlukan ya. Kita sehat, fisik sehat, pikiran sehat, supaya bisa menerima hal-hal yang positif. Baiklah anak-anak semua, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Tolong ketua kelasnya, Rio, dipimpin berdoa dulu. Siap, Bu. Ya, silakan. Sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik. Setelah berdoa, marilah kita mulai pelajaran ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita bisa lancar sampai akhirnya dan kita semua bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari pelajaran hari ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari pelajaran sebelumnya, yaitu tentang media promosi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari pengertian promosi, tujuan promosi, dan jenis-jenis promosi. Untuk hari ini kita akan memfokuskan tentang media promosi offline. Sebelum Ibu menayangkan sebelum Ibu menayangkan materi, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Oh iya, Ibu lupa. Ibu belum absen kalian satu-satu. Sepertinya ada yang belum hadir ini. Ibu absen dulu ya. Rio ada? Hadir, Bu. Sehat ya Rio? Alhamdulillah, Siap Bu. ya? Mempelajari Siap. pelajaran hari ini untuk belajar. Siap, Bu. Rinda, Puspita. Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Siti Susanti. Hadir, suaranya tidak terdengar Siti. Tri Lestari. Ada Tri Lestari? Hadir, Bu. Hadir, kenapa Hadir, kameranya Bu. mati tuh? Iya, kenapa kameranya mati, Nak? Tidak kelihatan wajahnya sama Ibu itu. Oh iya, Bu, nanti dihidupkan, Bu. Ya. Tiara Susanti. Bu, maaf, nama saya Tiara Novia, Bu. Oh iya, Tiara Novia, maaf Ibu salah sebut. Kalau Ibu sudah tua, matanya kurang kelihatan itu. Ya, Maaf ya. Sarifudin. Hadir, Bu. Sehat ya, Sarifudin. Sehat, Bu. Siap ya untuk hari ini ya, Nak. Rina Samosir. Saya, Ibu. Ya. Sehat ya, Rina? Sehat, Ibu. Ya, alhamdulillah. Rajia. Ada, Bu. Sehat ya, Rajia? Kita belajar hari ini ya. Alhamdulillah, Bu. Ya. Siapa ini anak Ibu lagi yang belum masuk? Sujarwo, Panca belum ya? Sudah semuanya sudah absen? Sudah, Bu. Belajar seperti ini ya, Nak. Kita hadir semuanya dalam keadaan sehat, rapi. Udah mandi kan tadi pagi, Nak? Ada, Bu. Udah bersih-bersih. Ya, itu yang penting. Ada, Bu. Kebersihan itu udah sebagian dari iman. Kalau kita bersih, rapi, otomatis hal-hal positif akan mendekat kepada kita. Nah, pastikan juga lingkungan sekitarnya juga bersih, tidak ada gangguan ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya kita kembali ke pelajaran untuk hari ini. Nah, jadi seperti yang Bu bilang, hari ini adalah lanjutan pelajaran dari minggu kemarin tentang promosi juga. Ibu mau mengingatkan kembali, barangkali ada yang masih ingat tentang
pengertian promosi. Ada yang masih ingat apa itu promosi? Ayo siapa anak ibu yang tahu? Ya coba Rina. Apa itu promosi? Suatu promosi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menginformasikan produknya kepada calon pembeli. Ya, bagus, betul. Berarti dengan promosi kita bisa mengenalkan produk kita, apakah itu berupa barang atau jasa, kepada calon pembeli atau target konsumen. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti, Ibu harapkan setelah kita belajar itu, anak-anak Ibu semua bisa memahami tentang medianya, tapi kita khususkan media promosi offline. Media promosi ini ada dua, ada offline dan online. Hari ini kita fokuskan belajar offline dulu. Jadi harapan Ibu itu kalian tahu. Mana tahu nanti kalian akan membuka sebuah usaha, membuka usaha dengan media promosinya tentu harus tepat, Nak. Harus tepat dengan kondisi keuangan kita, usaha kita. Nah, makanya Ibu harapkan kalian betul-betul mengikuti pelajaran ini supaya nanti bisa menerapkannya di dalam dunia nyata. Nah, itu pendapat Rina Somosir. Ada yang pendapat lain atau setuju? Setuju saja dengan pendapat Rina? Saya Bu. Ya, coba Tiara Novia. Iya, promosi itu menurut saya suatu kegiatan untuk menawarkan produk pada konsumen, Bu, pada calon konsumen. Ya, menawarkan produk kepada calon konsumen, ya, hampir sama kaidahnya. Nah, nanti pada saat Ibu setelah menyampaikan materi, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi. Nanti masing-masing kelompok akan Ibu berikan satu kasus untuk kalian bahas dan akan dipresentasikan nantinya. Siap ya? Nah, Ibu akan coba ya tampilkan materinya. Bentar ya. Sudah kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kurangnya Sudah, Bu. jelas ya? Ada, Bu. Anugerah, Bu. Jelas, Bu. Ada toko anugerah, Bu. Ya, toko anugerah. Supaya nanti bisa diperhatikan ya. Ya, Bu. Ini toko anugerah ini sekedar cover istilahnya. Ini adalah sebuah gambar atau spanduk di depan toko. Nah, coba perhatikan ya. Nah, ini media promosi offline. Kita lanjut. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Kompetensi dasarnya menerapkan media promosi pemasaran, membuat media promosi pemasaran. Kemudian kita akan mengetahui nantinya pengertian dan macam-macam media promosi offline. Dan nanti tujuan akhirnya kalian Ibu harapkan bisa membuat rancangan sebuah media promosi offline. Apakah itu seperti apa medianya? Kita lanjutkan supaya kalian tahu. Nah, media promosi offline adalah media untuk memberitahukan mengenai produk dan profil usaha melalui alat yang berwujud dan langsung tertuju kepada target konsumen. Jadi wujud bendanya nampak. Seperti apa medianya itu kelihatan, nyata, bisa dipegang, bisa disentuh. Nah, ini contohnya, macam-macam media promosi offline. Ada kelihatan gambarnya, Nak? Ada kelihatan? Belum, Bu. Mana suara anak-anak Ibu nih? Kok nak kedengaran? Lesu sekali. Slide-nya belum berubah, Bu. Ya, keluar, Nak.
Belum. Slide-nya nggak jalan, Bu. Belum, Bu. Berubah. Nggak jalan slide-nya? Dah, Slide-nya nggak gerak. Ya, Bu. Jalan slide ini, Bu. Udah belum? Belum, Bu. Belum. Masih, Bu. Sudah, Bu. Udah? Sudah, kelompok 1. Oh, Sudah, berarti Bu. udah sampai di akhir itu. Ibu terlalu maju. Ya kita apa ya, nah itu kendala teknis, nggak apa-apa. Nama juga kita dengan apa ya, belajar online ya. Iya, Bu. Nah, ini udah kelihatan? Ada, Macam-macam media promosi offline udah? Sudah. Bu. Sudah. Sudah, Bu. Nih, yang digambar itu siapa yang sering minum itu? Pak Rio, Bu. Saya, Jangan Bu. sering-sering ya, nak. Minuman bersoda itu tidak baik untuk kesehatan. Memang Iya, lebih Bu. bagusnya minum air putih. Nah, coba lihat. Yang pertama itu namanya papan reklame. Kalau bahasa kampung ibu itu billboard. Nah, papan reklame yaitu media luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan mengenai produk atau jasa, bahkan individu yang ingin mendongkrak popularitas. Siapa yang sering lihat ini? Nana, Ibu sudah pernah lihat semuanya seperti ini kondisinya? Enggak, Bu. Gimana kita sering lihatnya? Di jalan. Di tepi jalan ya, atau kalau di tengah jalan itu dia di atas sekali itu. Ukurannya gimana? Kecil, besar, menengah? Besar, Bu. Besar, Bu. Nah, besar sekali, karena tujuannya memang seperti itu papan reklame ini, supaya orang bisa atau target konsumennya bisa melihat dari jauh udah terlihat itu. Warnanya memang seperti ini, menarik. Oh, warnanya warna-warni, indah dipandang mata. Kalau kamu misalnya ingin memampangkan fotonya di sini juga bisa. Misalnya Rio Hilda Pratama, calon itu anggota DPR misalnya. Tadi juga lihat kan? Nah, itu juga bisa juga untuk orang yang supaya ingin terkenal, supaya diketahui oleh masyarakat luas. Nah, itu untuk papan reklame. Nah, selanjutnya, ini spanduk bendera berukuran panjang yang menampilkan pesan, logo atau slogan. Oke, gimana kita sering lihatnya? Spanduk ini. Ada pernah lihat, Nak? Halo. Bu. Nah, Bu. Halo. Karena, Bu. Gimana lihat? Spanduk ini mana lebih besar ukurannya daripada papan reklame tadi? Besar. Besar reklame, Bu. Papan reklame, Bu. Papan Kalau reklame Lebih itu besar papan. dia berdiri tegak, kokoh. Biasanya itu dari baja atau aluminium tebal gitu. Nah, kalau spanduk ini dia cuma selembar kain yang diikat nanti. Apakah itu kadang juga sering dekat pohon dia ikatnya, sebenarnya itu tidak boleh itu, melanggar aturan. Nah, spanduk ini dibanding papan reklame ini lebih mudah dicopot ini. Karena dia biasanya hanya kain yang diikat-ikat itu aja. Sering itu diambil oleh orang untuk digunakan. Nah, ini spanduk. Apakah manfaat spanduk ini juga sama dengan reklame tadi? Dengan papan reklame sama atau enggak? Iya, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, berarti sama ya. Dan selanjutnya. Apa ini? Pernah lihat lampu ini? Pernah, Bu. Mana, Bu? Pernah lihat media yang berlampu seperti ini ya, yang ada gambar produknya?
Nah, ini namanya neon box. Kenapa dia neon box namanya? Box itu kan artinya kotak, neon itu lampu. Berarti dia berbentuk kotak yang isinya lampu di dalamnya supaya terang kelihatan oleh target konsumen. Tetapi tidak semuanya kotak. Ada juga berbentuk bulat atau bentuk-bentuk yang unik sesuai dengan keinginan produsennya, si pebisnisnya, dia mau seperti apa. Nah, ini tujuannya supaya target konsumen dengan ada cahaya lampu ini bisa melihat produk yang ingin mereka tawarkan. Nah, kalau lampunya mati otomatis tidak kelihatan. Jadi tidak tersampaikan pesannya. Itu mempromosikan tadi. Jadi makanya neon box ini memang harus ada lampu sebagai penerang. Nah, ada kelihatan? Ada, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Brosur. Brosur. Sering diberi brosur sama orang? Sering, Bu. Sering, Bu. Sering. Seringnya brosur apa? Brosur Ina, jualan. Brosur promosi dari Alfamart. Promosi. Ya, Alfamart, Indomaret, Matahari. Alfamart, Indomaret. Isinya apa kira-kira? Barang dan harga-harganya, Bu. Promosi. Terus ada diskonnya juga, Bu, di dalam brosurnya. Ya. Misalnya minyak goreng atau produk kecantikan ini harganya sekian, diskon sekian gitu ya. Ada juga itu brosur-brosur sekolahan. Ya, Bu. Kalian pulang sekolah pernah nggak tunggu sama orang penyebar brosur di gerbang? Pernah, Bu. Ah, sering. Kadang dia mau bimbelnya ya, ngajak kita ikut bimbel, dia kasih brosur. Ini, Dek, brosurnya tolong dibaca ya, Dek. Kalau berminat ini nomor teleponnya. Iya ya, pernah seperti itu ya? Pernah, Bu. Biasanya brosurnya disimpan apa dibuang? Dibuang, Bu. Kalau saya buang. Kenapa dibuang? Tak ada duit, Bu, belinya. Brosurnya. Brosur ini memang seperti ini tampilannya menarik. Sedangkan menarik aja udah dibuang orang ya, apalagi kalau cuman warna biasa. Ya, dia tujuan buat menarik ini supaya targetnya tertarik membaca sampai habis. Ya, itu kan harapannya. Nah, itu brosur. Nah, siapa yang pernah dapat ini atau mengharapkan ke suatu tempat supaya dapat ini? Udah kelihatan gambarnya? Gambar apa itu? Kelihatan, Bu. Payung. Gelas, Bu, sama payung. Payung dan gelas. Ini ya, desain grafis sama percetakan dunia percetakan sudah semakin maju ya. Jadi segala macam bentuk peralatan rumah tangga itu bisa diberi gambar dari sebuah produk untuk mempromosikan. Contoh misalnya di kita ini tempat makan fast food ini. Bapak ini yang gambar di gelas ini macam-macam ini, tidak hanya gelas, ada piring juga, payung juga ada. Tujuannya apa? Kalau kita melihat gelas ini dengan gambar Bapak ini, apa yang terbayang oleh kita? Ayam goreng, Bu. Suatu produk, Bu. Ayam goreng. Itulah tujuannya. Dia buat sebuah peralatan rumah tangga yang bisa digunakan sehari-hari oleh targetnya. Nah, pada saat melihat gambar Bapak ini teringatlah. Akhirnya lapar kan, pesan. Ada juga ini, gambar ini, mobil. Tujuannya kan, siapa yang membeli mobil, dia beri inilah. Atau membeli motor, dia beri payung. Supaya nanti di saat konsumennya atau yang sudah membeli mobil atau motor ini, memakai payung ini kelihatan sama orang lain. Wah, bagus payungnya, itu merek sebuah motor atau mobil. Beli mobil itu aja lah. Nah, itu tujuannya. Masih banyak lagi, ada juga baju misalnya. Kalian pernah memakai baju atau mamanya dikasih baju yang gambar sabun cuci, ada enggak? Seperti Rin gitu, titik-titik so di belakangnya.
Ada nak bajunya? Pernah pakai baju apa nak kalian? Baju yang ada gambar merek produknya? Pernah, Bu. Nah, Bu. Merek apa yang pernah? Makanan, minuman, jasa atau apa? Minuman, Bu. Minuman seperti kapal api. Itu seperti suara anak ya Bu. Jarwo udah masuk ya? Iya, Bu. Tadi kendala, Bu. Ganti email, Bu. Baru bisa masuk, Bu. Jadi pakai email baru. Ya, alhamdulillah yang penting bisa masuk ya. Supaya ramai pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Saya pakai baju teh botol, Bu. Ah, iya seperti itu. Itu contoh langsung itu yang dipakai Jarwo, baju teh botol. Itu dikasih apa? Karena memang dikasih orang dari teh botol itu atau karena memang beli produknya? Beli produk, Bu, di grosir. Terus grosir ngasih baju, Bu. Katanya untuk kenang-kenangan katanya. Kasih baju. Ah, itu tujuannya. Saat Jarwo memakai teh botol lewat di depan orang, saat matahari terik jam 12 siang, orang bisa langsung haus itu. Ada nggak pernah tersugesti seperti itu? Pernah, Bu. Tapi kalau puasanya ditahan ya, Bu. Ah, langsung ingat kan? Itu tujuannya. Jadi kemanapun Jawa bisa berjalan-jalan pakai jalan ke pasar, jalan ke sini. Nah, setiap orang akan melihat baju juga Jarwo dengan gambar foto. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini ada. Saya pernah dapat katalog produk. Pernah dilihat gambar ini? Pernah juga, Bu. Hah? Pernah, Bu. Katalog ini, katalog produk ini macam-macam. Produk ini macam-macam. Ada katalog misalnya produknya ini kan sayuran nih. Ada katalog kosmetik. Ini nih, Irina ini yang mungkin sering membeli apa? Bedak atau lip tint. Ada nggak dikasih katalog sama orangnya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Ya. Apa yang ada di dalam katalog itu? Merek produknya misalnya apa itu Dixie gitu. Oh, berarti Nadia juga sering ya membeli produk yang ada di katalog? Iya. Harganya, nama produknya. Nama produk. Ya. Harganya ya. Berarti dengan kita melihat harga, kalau melihat harganya biasanya dia lihat harga yang seperti apa, yang normal apa yang diskon? Saya pilih yang ada diskon tapi mutunya bagus, Bu. Nah, bagus memang seperti itu. Kita sebagai pembeli itu memang harus cerdas, jangan berharap murahnya saja. Ya, kalian ini kan anak sekolahnya kan suka membeli produk murah, terus misalnya beli lip gloss atau lip tint juga 10.000, biar harganya murah. Nggak tahu nanti efeknya. Makanya sebagai pembeli kita harus cerdas. Oke, kita lanjut. Nah, ini media selanjutnya. Banner. Pernah lihat? Pernah, Bu. Gimana kita pernah lihat media promosi seperti ini? Mana sering? Apakah ada di jalanan seperti papan reklame tadi? Ada, Bu, di rumah makan. Di toko-toko tertentu saja, Bu. Nah, makan ada juga. Di toko-toko. Tokonya ya. Di toko-toko, ya. Ya. Kalau di depan toko udah taruh, nanti saat tokonya tutup dia bawa lagi ke dalam. Karena ini mudah dibawa. Kalau dia tetap saat toko tutup ini tetap diletakkan di luar, ini akan apa? Apa namanya? Akan hilang. Karena Diambil orang. Iya. Diambil orang. Karena kesadaran kita untuk menghargai milik orang lain itu memang masih kurang ya. Ibu harap anak-anak ibu seperti itu ya. Apa yang bukan milik kita jangan pernah diambil. Nggak boleh, kecuali orang tokonya kasih. Nah, kita lanjut. Nah, ini. Siapa yang punya ini di rumahnya? Gambar apa ini? Saya televisi dan radio, Bu. Televisi dan radio.
Siapa yang di rumahnya tidak ada televisi? Saripudin di rumah ada televisi? Ada, Bu. Radio ada? Radio nggak ada, Bu. Radio nggak ada. Ya ini yang radio ini memang seiring berjalannya waktu sudah mulai ditinggalkan. Ya karena dengan kecanggihan teknologi ya. Kalau televisi itu pada umumnya sudah punya sampai ke pelosok. Apa yang sering kalian lihat di dalam televisi ini? Itu ada gambar apa itu? Beng. Iklan, Bu. Iklan. Iklan ini kapan munculnya biasanya? Ya ini iklan coklat ini. Kapan iklan ini munculnya? Di sela-sela program televisi, Bu. Ah iya, di sela-sela program televisi. Di saat iklan muncul, kalian tetap nonton iklannya atau pindah channel? Kadang dipindahin, Bu. Kadang dipindahin. Biasanya ya iklan seperti apa yang betah nontonnya? Iklan artis Korea yang mempromosikan produk Makanan, tertentu? Bu. Hah? Makanan, Bu. Iklan makanan? Makanan, Bu. Apalagi pas sekarang lagi bulan puasa, kalau iklannya menarik, pasti saya langsung beli mencari, Bu. Sama kayak kemarin, Bu. Saya kan senang nonton Ikatan Cinta tuh, Bu. Nah, ada iklan mie Indomie Bolognese ya, Bu ya, yang rasa baru. Karena saya tertarik dengan iklan itu, makanya saya langsung nyari, Bu, produk tersebut. Akhirnya saya membelinya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, inilah yang diharapkan oleh yang punya produk tersebut. Dia mengiklankan di televisi supaya penontonnya bisa jadi korban iklan. Di saat nonton langsung beli karena itu. Kadang tiba-tiba saja timbul keinginan untuk membeli, padahal kita tidak tahu rasanya, kita belum pernah mencoba. Tapi karena iklannya menarik, akhirnya kita merasa tertarik kan. Nanti apakah selanjutnya melanjutkan membeli atau tidak, ya itu tergantung produknya lagi. Berkualitas atau tidak, atau sesuai atau tidak dengan konsumen. Kalau di televisi ini iklannya nampak, produknya nampak. Kalau di radio nampak apa enggak? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Nah, di radio enggak. Kita hanya mendengar suaranya saja. Dia mengiklankan apa sambil kita membayangkan produknya seperti apa, rasanya seperti apa kalau makanan. Nah, ini media promosi dari iklan media elektronik. Kita lanjut. Nah, ini ada iklan media cetak. Bu, izin, Bu, tempat saya listriknya mati, Bu. Mati listriknya. Nggak nampak? Nggak kelihatan? Ya, nggak apa-apa. Biarlah nanti, mudah-mudahan nanti listriknya hidup lagi. Mudah-mudahan suara Ibu terdengar ya, Saripudin. Iya, Bu. Nah, ini gambar-gambar apa ini? Ada yang punya di rumahnya? Koran, Bu. Koran, Bu. Ya, ada koran, ada majalah, ada tabloid. Nah, di sini produk-produk juga sering diiklankan. Ini juga sebagai media promosi offline. Di mana dengan membuka koran, membaca koran, majalah, kita bisa melihat produk-produk yang dipromosikan oleh pebisnis. Itu ada iklan cyanida, Bu ya? Iya, masih ingat ya? Ya, itu satu yang contoh yang tidak baik, tidak boleh ditiru. Kita ngambil yang positif aja di sini. Tentang cerita-cerita inspirasi, ada resep-resep masakan, ada promo-promo produk seperti jual beli handphone misalnya, produk makanan. Nah, kalian juga harus pintar-pintar memilih media apa yang cocok untuk seumuran kalian. Jangan asal beli. Kita itu ya anak SMK, mana yang cocoknya kita beli. Mana yang cocok kita baca. Lihat dulu. Untuk umur berapa. Jangan asal beli. Ini kan kalau untuk iklan media cetak, dia iklannya juga sesuai umurnya. Misalnya, kamu beli majalah Bobo misalnya. Iklannya juga sesuai dengan usia anak-anak. Anak TK dan SD.
Kalau majalah yang untuk remaja sebelum kamu apa namanya? Ada? Masih ada yang beli majalah? Halo? Tidak, Bu. Pakai Nggak HP. ada, Bu. Oh ya, pakai HP udah canggih sekarang ya. Bisa dibawa kemana-mana. Iya, Bu. Di HP pun sering keluar iklan ya. Iya, Bu. Nah, itu pembahasan kita selanjutnya nanti. Yang ada berkaitan dengan HP. Nah, kita sudah sampai akhir materi. Tapi sebelum kita maju soal diskusi, Bu tanya dulu. Apakah materi yang telah Bu sampaikan tadi sudah mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Anak-anak Ibu sudah pintar semuanya, karena gambar-gambar tadi itu semuanya pernah kamu lihat, ada di sekeliling kamu. Udah ngerti, Nak? Sudah, Bu. Saya tadi Jangan agak terlambat, Bu, karena jaringan, Bu. Masih kendala jaringan ya, Bu? Sekarang sudah enggak, Bu. Saya ganti akun email, Bu. Ya, alhamdulillah. Jangan nanti mengaku sudah ngerti, sudah nanti enggak Bu tanya, nggak tahu lagi. Ukurannya fokus ya, pikirannya jangan kemana-mana. Yang di luar biar tinggal di luar. Nah, ini ada soal diskusi. Ada 3 soal untuk 3 kelompok. Ini kelompoknya Ibu yang bagi atau kalian bagi sendiri? Kami aja yang bagi, Bu. Kemarin sudah bagi, Bu. Kelompok kemarin saja boleh, Bu. Oh, kelompok kemarin saja. Yang sudah Bu bagi kelompok kemarin. Kita lanjutkan saja itu. Nyaman Iya. dengan kelompoknya? Nggak mau diganti? Cukup itu saja, Bu. Nggak mau, Bu. Itu saja. Berarti kemarin kelompok 1 siapa saja? Bu Rajia. Rajia, terus? Rajia. Siapa kelompok 1? Tolong kelompok 1. Bu Susan, Pak Jarwo. Oh, Siti Susanti, Jarwo, satu lagi? Rajia. Rajia, itu kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 silakan dulu dicatat soal ini. Salin dulu soalnya sebelum Ibu lanjut ke soal diskusi kelompok 2. Iya, Bu. Silakan catat. Nanti jawabannya kalian boleh lihat modul yang sudah Ibu berikan. Boleh nanti buka link internet dan buku paket. Kalian diskusikan jawabannya bertiga. Ambil kesimpulan yang tepat. Nanti kita presentasi ya. Nah, untuk presentasi nanti tetapkan temannya siapa yang jadi moderator. Siapa yang nanti akan menjawab pertanyaan, presentasikan siapa. Ibu harap kalian kompak ya di diskusi ini. Makanya Bu tanya tadi, nyaman atau tidaknya. Udah dicatat kelompok 1? Sebentar, Bu. Ya, Ibu tunggu. Jangan salah catat ya, nanti salah jawabannya. Siapa yang catat nih? Santi? Rajia? Rajia. Ya. Lagi dicatat, Bu. Ini lagi dicatat, Bu. Ya, catat dulu. Sudah, Bu. Sudah saya screenshot. Wah, ini apa? Siswa abad 21 seperti ini. Cepat tanggap. Langsung screenshot. Bagus, Darwo. Nah, kita lanjut ya. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa anggotanya? Ayo, siapa kelompok 2 anggotanya? Rio, kelompok berapa? Lupa, Bu. Aduh, belum tua udah lupa ini. Kelompok 2, Bu. Oh, Rinda. Rio temannya Rinda ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Sama Ibu tentu ada Tiara temannya. satu lagi, Bu. Sama Tiara Novia. Ini si Rio ini banyak pikirannya ini. Pikirannya mungkin cewek melulu ini. Nah, berarti Rio, Rinda, dan Tiara. Udah
Udah dicatat soalnya? Ini Ibu minta pendapat kelompoknya. Sudah, Kalau Bu. pendapat kelompok, berarti pendapat kesepakatan bersama ya, berdasarkan materi yang ada di modul, di buku paket, dan juga link internet. Silakan kalian boleh buka-buka link di Google. Udah kelompok 2? Sudah, Bu. Ya, ini betul-betul dibuat nanti ya resumenya supaya presentasinya bagus. Tetapkan siapa jadi moderator, yang presentasikan siapa, dan siapa nanti akan menjawab pertanyaan, atau nanti yang menjawab pertanyaan bisa pertanyaan di kelompok lain maksudnya ya, bisa nanti dibagi. Ya, kelompok 2, kita lanjut kelompok 3. Nah, kelompok 3. Ini ada gambar media promosi yang sudah Ibu tayangkan di atas tadi. Kalian cari kelebihannya. Buat apa alasannya kelebihan seperti itu. Dan diskusikan. Siapa ini kelompok 3 anggotanya? Berarti sisanya lagi itu ya, Panca. Panca udah masuk? Alhamdulillah bisa ini, Bu. Alhamdulillah udah ya, tapi nggak kedengaran suaranya dari tadi. Iya, Bu. Apa keluar masuk terus nih apanya, jaringan? Keluar masuk, ya itulah kendalanya ya. Mudah-mudahan nanti lancar ya. Ada Panca kelompok 3. Siapa temannya Panca? Syarifuddin satu ya. Ya, sama Udin, Bu. Siapa satu lagi? Sri Saya, Lestari. Bu. Sri Lestari siapa satu lagi? Bu Rina belum kan? Oh iya, Saya, Rina Bu, kelompok 3. Ya, sama usir kelompok 3 tuh, Bu. Ya, anak papa berempat. Semakin banyak kepalanya, semakin banyak Saja idenya. lah, Jarwo. Semakin Nanti banyak Rina yang akan nyampaikan, Bu. Saya tadi Apa? tidak dengar suara Ibu. Tidak dengar? Iya, Bu. Halo? Iya, Bu. Ya. Iya. Dah. Berarti nanti kelompok 3 tetapkan ya siapa yang akan presentasikan, moderatornya siapa. Siapa nanti yang akan menjawab pertanyaan dan mencatat pertanyaan dari kelompok lain. Betul-betul disiapkan pertanyaannya. Jawabannya, materinya betul-betul disiapkan. Berapa menit bisa Ibu beri waktu untuk mencari jawabannya? 10 menit, Bu. 10 menit ya, Ibu tunggu ya. Iya, Bu. Berdiskusi ya. Silakan Ya. cari jawabannya. Iya, Bu. Soal Ibu tidak sulit kan? Tidak, Bu. Sudah dipelajari tadi. Bagus. Ini Ibu suka nih. Dengan semangatnya anak Ibu yang satu ini Rajiah nih. Betul-betul bersemangat ini. Iya, Bu. Semangat 45, Bu. Ya memang seperti itu. Kita kalau mau mendapatkan ilmu itu harus bersemangat. Iya, Bu. Kalau lesu, loyo, itu sudah susah itu. Nah, silakan diberi waktu. Kalau nggak ngerti boleh tanya. Ngerti, Bu. Ya. Nanti kelompok yang maju duluan boleh tidak berurutan. Siapa yang berinisiatif maju duluan nanti akan Ibu beri nilai plus dan nilai tambahnya nanti. Ya, aktif di diskusi juga akan beri nilai plus nanti. Udah ada dapat jawabannya?
Ini kenapa nah Ibu nih? Oh ya, tadi nggak kelihatan gambarnya. Sri Lestari gimana? Dapat jawabannya? Belum, Bu. Tadi dicari. Ya. Nanti kalau sudah ada kelompok yang sudah siap, langsung aja ya tampil. Kelompok 1, Bu. Sujarwo, kelompok 1 siapa tadi? Sujarwo 1, Rajia. Si Susan 1 sama Rajia, Bu. Ya. Siapa yang akan jadi moderator? Yang presentasikan siapa? Orang yang tuh nggak mau, Bu. Pertanyaan dari kelompok lain. Siapa? Orang tuh nggak mau, Bu. Saya aja. Sujarwo jadi moderator. Sujarwo aja, Bu. Yang presentasikan sekaligus. Iya. Bu. Ah, Susan? Santi nggak mau, Bu. Enggak, Jarwo aja, Bu, sama Sujarwo aja, Bu, semua. Jarwo aja. Berarti siapa nanti yang ketat pertanyaan dari kelompok lain? Jangan semuanya Jarwo. Kalau begitu Jarwo aja kelompok 1 sendiri. Kalian nanti Enggak, Bu, saya hanya moderator untuk ya, menyampaikan aja, Bu. Saya yang menyampaikan jawaban aja, Bu. Nanti menanggapi kelompok lain bareng-bareng, Bu. Ah ya, nanggapin bareng-bareng. Presentasikan Sujarwo. Tolong Rajiah dan Siti Susanti catat pertanyaan dari kelompok lain nanti ya. Ya, silakan menyampaikan, Sujarwo. Bu, ya. Enggak pakai presentasi, Bu. Hanya menyampaikan saja. Ya, kelompok lain silakan dengarkan sambil mencari jawaban juga boleh. Anissa adalah seorang siswa SMK jurusan kuliner. Ia pandai membuat berbagai macam kue dan ingin menjualnya. Tetapi masalahnya, Anissa tidak memiliki dana untuk biaya promosi. Media promosi offline apakah yang cocok untuk usaha Anissa? Jelaskan jawabanmu serta alasanmu. Media promosi suara, Bu. Teriak-teriak dah, Bu, di keramaian. Kue. Jadi tidak mengeluarkan media apa-apa, Bu, hanya media suara. Itu menurut saya, Bu. Dan hasil diskusi kawan-kawan, Bu. Karena di situ kan ditanya media tanpa biaya, Bu. Berarti dia jualannya kayak jualan goreng gitu, Jarwo? Iya, Bu, di tempat keramaian, Bu. Apalagi sekarang di musim lebaran tuh banyak bazar Ramadan, Bu. Jadi jualan di situ dia, Bu. Promosinya itu tadi, Bu. Dengan suara, Bu. Ya, silakan kalau ada kelompok lain yang mau menanggapi. Setuju kelompok 1 atau ada pendapat dari kelompok lain yang berbeda? Mohon maaf, Bu, baru bergabung karena jaringan, Bu. Ya, udah hidup listriknya, Sadifuddin? Belum, Bu, Ya, cuman pakai ikuti di saja ya. charger HP. Ya, Bu. Oh ya, enggak apa-apa, nanti bisa mengikuti ya. Tadi sudah bagi kelompok Sadifuddin di kelompoknya Panca ya. Kelompok 3 nanti itu ada nanti pertanyaannya sudah dicari. Nah, kelompok lain, jawaban Sujarwo dan teman-temannya adalah jualan di keramaian. Ingat ya, ini kue kering loh. Yang tidak seperti bakwan, toles yang bisa dibawa dengan nampan terus kue. Atau bisa jadi juga seperti itu, terobosan baru. Yang lain nggak ada, Bu, tulisan kue kering atau kue basah ya, Bu? Oh iya, Ibu lupa. Ya, kue ya. Kue, Bu, kue. Ya, berarti boleh. Ya, kue. Saya, Bu, menambahkan, Bu. Ya, Rio. Sama usir kayak itu, Bu, ngomong deh, Bu. Saya, Bu. Mau nambahkan, Bu, jawabannya. Silakan, Rio. Apa tadi? Ya, silakan. Media yang si Anissa, Bu, ya? Nah, yang Anissa kalau itu dia saya melakukan promosi, tidak ada biaya untuk media. Cuman kendalanya di biaya. Nah, media promosi yang tepat di sini mungkin melalui dari mulut ke mulut gitu, Bu. Jadi istilahnya personal selling gitu, Bu, ya. Nah, ini mungkin lebih efektif dalam hal penggunaan dana. Jadi boleh dikategorikan tidak menggunakan biaya karena
dari pengalaman si A ke si B melontarkan sebuah argumen, oh di sini iya. makanannya enak. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk melakukan promosi tanpa biaya. Itu, Bu. Bagus. Rio kelompok siapa ini? Kelompok berapa ini? Kelompok 2 nih ya? Iya, Bu, kelompok 2. Ya, tambah 1 nilai plus untuk kelompok 2 ya, ide yang bagus. Misalnya nih si Anissa nih jualan kue. Si Badu membeli misalnya, dia pesan sama Badu, kalau nanti tolong bilang ya sama teman-temannya, kasih tahu teman-temannya. Ya itu dari mulut ke mulut, dia sudah mengalami. Dia kasih tahu temannya. Oh, pengalaman mencoba kuenya si Anissa. Ya, bagus. Bagus jawabannya. Berarti kelompok 2 sudah mendapatkan 1 nilai plus. Untuk kelompok lain ada? Ada yang menanggapi, menambahkan? Kelompok Jarwo tadi katanya jualan kue dengan tempat keramaian boleh juga ya. Boleh, kalau itu tergantung Anissanya. Dia jualan langsung Saya, atau Bu, dia membayar boleh orang menanggapi, lain. Bu? Ya, Panca. Boleh menanggapi. Ya, silakan Saya Panca di dari kelompok. 3, Bu. Kelompok 3 saya. Ya, boleh silakan. Ya. Ya, Jadi silakan. kalau menurut saya, Bu ya, kalau mau offline seperti ini dengan tidak punya uang misalkan, kita bisa nyari di kegiatan-kegiatan seperti Car Free Day itu, Bu. Di situ nanti kita ikut aja gabung di dalamnya. Iya. Datang ke sana, kita ikut menggelar dagangan di situ. Kita tidak perlu dengan promosi, tapi banyak orang di situ, Bu. Disitulah kita bisa langsung menyampaikan kepada masyarakat. Gitu, Bu, menurut saya, Bu. Corona nggak bisa Car Free Day, Corona. Bisa lah, kan nggak masalah. Pakai masker. Kalau Corona, Iya. Tetapi sejak Corona ini Car Free Day tidak ada ya, tidak ada. Sebelum Corona ada hari Minggu atau hari Sabtu. Tadi bisa melakukan perdagangan langsung boleh. Ini kita anggap tidak Corona ya. Atau kok kalau misalnya kalau ada Car Free Day dengan jumlah terbatas, kan sekarang sudah ada daerah yang mengizinkan tatap muka terbatas. Kalau dulu tahun kemarin memang ya tidak boleh kita keluar rumah, terkurung di dalam. Akhirnya itulah yang media offline ini nggak kurang bisa menunjang transaksi jual beli. Nah itu Panca di kelompok 3, masing-masing kelompok sudah memberikan apa? Tengah. Silakan kelompok Jarwo untuk merangkum. Ibu rasa jawaban dari kelompok Rio, kelompok 2 bersama teman-teman udah bagus ya. Bisa diterima. Panca juga dari kelompok 3 udah dapat nilai plus juga. Bisa diterima juga pendapatnya. Nah, silakan Jarwo dan teman-teman untuk merangkum jawaban dari pertanyaan Anissa tadi. Nah, siapa yang mau menyampaikan resumenya? Santi, Bu. Siti Susanti, silakan sampaikan resumenya. Resume dari kelompok 1, rangkum jawaban dari Rio bersama kelompok 2 dan Panca kelompok 3. Ya, bentar, Bu. Sebentar, lagi di ini dulu, Bu. Sebentar. Ya. Silakan. Rajia, Bu, itu, Bu. Rajia apa Siti Susanti? Sujarwo tidak boleh seperti itu ya, tunjuk-tunjuk aja. Susan, Bu Susan. Susan saja, Ya, siapa Bu. yang bersedia? Iya, Bu, Jarwo kebiasaan tunjuk-tunjuk orang. Ada 3 jawaban tadi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu rasa itu sudah mewakili ya, sudah bisa. Sudah bisa memecahkan masalah si Anissa tadi. Ya. Sudah, Siti Susanti? Sudah, Nak? Sepertinya gangguan jaringan tuh, Bu. Susanti itu. Jadi resumenya udah kirim ke saya via WA, Bu. Dia susah ngomong tuh, Bu. Ya, silakan Sujarwo. Sujarwo ini sangat bersemangat sekali ini. Ibu suka Ya, Bu. semangatnya. Ayo, apa? Ya, Bu.
dari tanggapan tadi jawaban kami kan Bu dengan mulut ke mulut, terus tadi ditambahkan si Rio itu hasil dari review dari pembeli. Terus tadi Panca juga menyampaikan Car Free Day. Itu sudah sangat-sangat mewakili Bu. Berarti intinya promosi dilakukan dengan di tempat keramaian dari konsumen ke konsumen dan dari pembeli itu sendiri Bu. Tuh. Ya. Itu aja Bu. Berarti, nah itulah resume dari kelompok 1 Sejawo bersama teman-teman yang sudah bisa memecahkan masalah Anissa. Yang pertama, jualan tempat keramaian dengan meneriakkan kue. Boleh. Yang kedua dari kelompok 2, Rio dan teman-teman. Promosi dari mulut ke mulut. Yang ketiga, dari kelompok 3, dari Panca dan teman-teman. Mengikuti Car Free Day atau kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan orang-orang ya. Nah, baiklah, itu kelompok 1 sudah selesai presentasi. Marilah kita beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo kelompok siapa lagi? Kelompok 1 juga sudah Ibu beri nilai plus ya, karena sudah berinisiatif langsung tanpa Ibu tunjuk untuk tampil. Terima kelompok kasih Bu. 2 dan 3 apa ya? Ya, sama-sama. Ini Sisi Santi udah muncul lagi dah. Baik jaringannya. Bu, tadi terkendala jaringan. Pura-pura itu Bu. Silakan kelompok berapa lagi? Kelompok 2 dan 3 sudah selesai diskusinya? Sudah Bu, Pak. Perhatikan Kelompok waktunya 2. Bu Cici. Bu Cici perhatikan waktunya. Ya, Pak. Ya, silakan kelompok 2. Ya, saya Silakan coba jawab presentasikan ya, Bu. waktunya apanya? Ya. Jadi menurut kelompok kami, kriteria sebuah usaha bisa menggunakan media iklan di televisi itu pertama, produknya mempunyai kemasan yang menarik sehingga lebih tepat jika bisa dilihat secara jelas. Kalau di televisi kan kita bisa melihat kemasan yang menarik itu lebih menarik lagi bagi konsumen. Terus yang kedua, produknya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Kalau kita menggunakan televisi itu bisa menjangkau audiens dalam jumlah besar, Bu. Sehingga banyak yang melihat. Banyak yang melihat, berarti itu kriterianya. Dengan penampilan yang menarik, bisa juga dengan minta iklan yang menarik ya. Terus satu lagi, ada pendapat kelompok lain? Ya, siapa lagi yang mau pendapat? Bu. Udah mewakili itu, Bu. Udah mewakili Bu, 1 dah. Kelompok 3? Kelompok Rio? Dah setuju? Setuju Bu, setuju. Bagus. Berarti ya, penampilan menarik, bintang iklan menarik tentu dengan punya dana yang cukup besar ya. Berarti tidak ada tanggapan yang lain? Sudah cukup tuh. Nah, silakan simpulkan langsung Tiara. Ya, jadi kalau pakai televisi ini harus yang kebutuhannya untuk masyarakat luas, Bu. Karena kan televisi ini ditonton oleh banyak orang. Terus kemasannya juga menarik. Terus dia mempunyai dana besar, Bu, tentunya perusahaan tersebut jika ingin menggunakan televisi. Ya, nah bagus. Terima kasih berdua untuk diskusinya. Berarti kalian udah mengerti ya, udah setuju ya? Ya, setuju. Nah, marilah. Nah, kita beri aplaus untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan diskusinya. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 2 ya? Tiara Novia kelompok 2 atau 3? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, ya. Sekarang kelompok 3, Panca dan teman-temannya. Baik, Bu. Untuk dari kelompok 3, Bu, kalau untuk promosi di televisi itu bagusnya karena jangkauannya sangat luas sekali, Bu. Jadi banyak nanti bisa mendatangkan. Ibu. Ya. Apa, Bu? Panca, dengan instruksi Ibu, silakan Panca dan teman-teman silakan mempresentasikan diskusinya. Tadi udah ditutup sama Tiara. Soal diskusi yang kelompok 3 tadi. Si Uden, Bu. Si Uden, Bu. Mana Uden? Kelompok 3 tadi tentang apa? Kalau tidak bisa mempresentasikan nilainya tidak ada loh. Nilainya 0. Tadi saya tidak dengar, Bu, itunya, Bu. Siapa? Kelompok 3 siapa anggotanya? Panca Sri Lestari?
kelompok 3 ya. Ya Bu, diganti Sri Lestari lah Bu. Nah, tolong dibantu. Rina juga kelompok 3 kan? Ya Bu. Ayo Rina ngomong. Rina yang jaringannya aman. Soalnya baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai topik, jelaskanlah menurut pendapatmu kelebihan media promosi offline di bawah ini dibandingkan dengan media promosi offline lainnya. Nah, menurut hasil diskusi kelompok kami, dengan melihat media promosi offline yang ditampilkan, itu lebih menarik ya, kemudian lebih praktis juga dibandingkan dengan media offline lainnya gitu. Jadi ketika bagian penjualan contoh ingin membagikan flyer atau katalog, itu pasti akan lebih mudah untuk dibawa oleh calon pembeli gitu. Nah, kalau media offline lainnya seperti spanduk itu kan pasti perusahaan akan merasa itu dianggap kurang praktis gitu. Kalau ini kan ringan, jadi kan pada saat ada event atau apa, kita bisa langsung membagikan kepada calon pembeli gitu. Nah, selain itu juga biaya yang diperlukan untuk membuat media offline ini juga, menurut kelompok kami itu biayanya murah dibandingkan dengan media offline lainnya gitu. Kemudian tidak membebankan orang pada saat menerima bentuk media offline yang seperti digambar. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih jawaban kelompok 3. Kelompok 1 dan 2 gimana? Setujukah atau ada pendapat lain? Setuju, Bu. Sudah lanjut. Nah, setuju ya. Nah, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Baiklah, anak-anak semuanya, kita sudah sampai di penghujung pelajaran. Jadi, yang bisa kita petik pembelajaran hari ini tentang media offline adalah sebuah media yang berwujud, yang bisa mempromosikan dan memperkenalkan produk kepada konsumen. Semoga dengan pembelajaran hari ini menambah ilmu pengetahuan kamu tentang media-media promosi. Mana tahu nanti kamu akan menjadi seorang pengusaha atau bisnis sukses. Harapan Ibu kalian bisa sukses di masa depannya. Nah, untuk hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini tentang materi media offline. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan tentang media online. Kalian boleh membaca-baca juga nanti materi yang sudah Ibu berikan di modul. Terima kasih atas partisipasi kalian semuanya hari ini. Sehat-sehat ya nak, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan diri. Semoga pembelajaran kita hari ini dirahmati oleh Allah SWT dan mendapatkan berkahnya. Amin. 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 Terima kasih. Sekali lagi. Sampai di sini pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.